Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan wal akhwat, solihin solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dimudahkan kembali untuk bisa berjumpa dalam kajian syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk hadis yang ke-28, luzumus sunnah wa ijtinabul bid'ah. Kewajiban untuk komitmen dengan sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Saya baca hadisnya an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilas minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'usina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sami wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajij wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, hadisun hasan sahihun. Dari Abi Najih yaitu Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati kami bergemetar dan air mata kami menetes. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan, maka berikanlah kami wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat. Yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya memberi wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang diberi umur panjang oleh Allah di antara kalian, dia akan melihat banyak sekali perbedaan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya, cara hidupnya, jalan hidupnya, metode hidupnya para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Abdu 'alaiha, dan peganglah nasihat-nasihat tersebut, gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena setiap kebid'ahan ataupun yang baru itu sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jemaah sekalian, hadis ini luar biasa, mengandung banyak sekali pelajaran kepada kita semuanya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah apa? Yaitu pentingnya kita memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat kita, karena bisa jadi itu memberikan manfaat kepada mereka. Jadi jangan segan menasihati saudara Anda, jangan segan menasihati kawan Anda, walaupun sebaya atau bahkan lebih tua daripada Anda. Karena sekali lagi, seorang mukmin itu kehidupannya tawasaw bil haq dan tawasaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Kemudian saudara sekalian, ada hal yang mempengaruhi dalam nasihat supaya nasihat tersebut bisa memberikan pengaruh bagi jiwa. Yang pertama yaitu sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bernasihat. Apa karakter yang dimiliki sama dia. Yang kedua, jenis nasihat dan pilihan katanya. Yang ketiga adalah waktu saat menasihati. Kalau tiga-tiganya saling mendukung, maka nasihat tersebut pasti sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Misalkan seorang yang memberikan nasihat, hendaklah dia itu memiliki alim, ilmu, tahu terhadap apa yang dia sampaikan, tahu terhadap apa yang dia nasihatkan. Yang kedua, ayyakuna mu'minan bikalamihi. Dia harus yakin, dia harus percaya dengan apa yang dia katakan. Jangan sampai dia nasihati orang sementara hatinya tidak percaya. Ini nggak nyambung, karena nasihat itu dari hati untuk hati. Kalau hati nggak nyambung, nggak percaya, yang satu ingin diyakinkan, maka tidak akan nyambung, saudara sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia harus mempraktikkan apa yang dia nasihatkan. Itu diantara karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memberi nasihat, supaya nasihatnya itu memberi manfaat bagi dia. Kemudian jamaah sekalian, adapun waktu, pilihlah waktu yang tepat. Misalkan ketika berdua, contohnya Abdullah bin Abbas dinasihati Nabi Muhammad saat berdua dengan Nabi di atas kendaraan, di atas unta. Atau menjelang tidur, Rasulullah pernah menasihati Ali dan Fatimah menjelang tidur. Atau ketika makan, di meja makan, karena orang yang habis makan, bukan sebelum makan ya, bukan saat lapar, tapi setelah kenyang, itu lebih mudah untuk menerima nasihat, karena emosinya stabil. Masih banyak tempat-tempat lain, safar juga ya, saat safar itu juga paling bagus untuk memberikan nasihat. Kemudian ada beberapa faktor lain yang membuat nasihat kita diterima oleh orang. Satu, intiqaul maudhu. Anda harus mencari tema yang tepat. Kira-kira orang ini masalahnya apa, dia tinggal di mana, problem masyarakatnya apa.
maka Anda harus mengetahui kondisi mad'u yang akan kita berikan nasihat. Teman kita misalkan dia lagi punya masalah apa. Jangan orang lapar Anda beri nasihat untuk harus olahraga padahal dia mungkin kerja aja susah. Kemudian jangan sampai orang yang miskin Anda suruh nasihat untuk memperbanyak infak ya, misalkan ya. Ya boleh aja, mungkin orang yang sah-sah saja tapi kurang tepat. Orang miskin itu diberi nasihat supaya dia banyak doa dan usahanya maksimal, serta dia bekerja dengan sangat keras, serta tidak pesimis terhadap apa yang terjadi ya, dia harus selalu optimis. Baik, kemudian selanjutnya jemaah sekalian, kalimat yang kita gunakan harus al-balaghah fil mau'idhah, jelas, tepat ya. Jangan sampai kata-kata kita tidak dipahami dengan baik. Intonasinya jelas, kemudian kata-katanya juga jelas, maksudnya juga jelas. Kemudian berikutnya tidak perlu memperpanjang dan tidak perlu sering-sering. Sebagaimana Rasulullah SAW jarang sekali memperpanjang nasihat. Nasihatnya ringkas. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah memberi nasihat biasanya setiap hari Jumat atau setiap hari Kamis. Beliau ini sering memberi nasihat setiap hari Kamis ya. Di sini disebutkan Abi Wa'il mengatakan kana Abdullah bin Mas'ud yudakkiruna kulla yaumi khamisin. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi itu sering memberi masukan nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Lantas ada salah seorang di antara kami murid beliau mengatakan, "Ya Syekh, ya Abu Abdurrahman, mbok kami seringlah diberi nasihat." Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi? "Yang menghalangi aku untuk menasihati kalian sering-sering karena aku khawatir kalian itu bosan." Dan Nabi Muhammad SAW kata beliau, "Kana yatakhawwaluna bil mau'idhah karahatas samah alaina." Nabi Muhammad kalau memberi nasihat kepada kami itu ada jaraknya, ada jedanya, karena khawatir kami akan jenuh. Sekali lagi jamaah sekalian, nasihat itu baik, tapi kalau terlalu sering nggak baik. Ya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Jabir bin Samurah beliau juga bercerita, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana salatu qasdan wa khutbatu qasdan. Ini ya, tidak memperpanjang nasihat dan tidak terlalu sering. Jabir bin Samurah mengatakan, saya pernah sholat di belakang Nabi saat Jumat kelihatannya. Saya melihat Nabi Muhammad itu khutbahnya pendek, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek banget. Kemudian sholatnya juga tidak terlalu panjang. Jadi membuat orang itu gembira. Baik jamaah sekalian, kemudian nasihat berikutnya yang Rasulullah SAW sampaikan adalah apa? Yaitu pentingnya bertakwa kepada Allah dan telah kita sampaikan pada hadis sebelumnya, seingat saya hadis ke-18. Kemudian selanjutnya yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Beliau memerintahkan untuk mendengar dan mentaati pemimpin kita. Ya, walaupun dalam hadis lain pemimpin mengambil harta kita, memukul punggung kita, memenjarakan, kita tetap mentaatinya. Bahkan para ulama mengatakan, andaikan kalian punya doa yang mustajab satu saja, maka doakanlah ke pemimpin kalian agar baik. Karena baiknya pemimpin, baik bagi rakyatnya. Tentu saja ketaatan kepada pemimpin ataupun ulil amri itu bersyarat. Yang pertama, syaratnya ma'aqama fikum kitaballah, kata Nabi, selama mereka menegakkan Al-Quran, menegakkan syariat. Yang kedua, ma'aqama fikum sholah, selama mereka menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga, selama malam laisa fi ma'siyatil khaliq, bukan dalam memaksiati, melanggar syariat. Dan yang keempat adalah apa? Illa antaru kufran bawahan, tidak ada kekafiran yang dia lakukan. Maka wajib mentaati dan mendengarnya. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat berikutnya adalah apa? Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagian para ulama mengatakan sunnah di sini adalah sunnah kepemimpinan. Bagaimana Nabi Muhammad itu bagaimana memimpin, bagaimana membentuk negara, bagaimana mengangkat pemimpin. Demikian juga khulafaur rasyidin. Di sini disebutkan jabatan ya, jabatan posisi bukan nama. Kalau nama beda ya. Jabatan khulafa berarti khalifah. Berarti dalam masalah apa? Dalam masalah kepemimpinan. Mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Walaupun ini juga bermakna apa? Selain kepemimpinan dalam masalah hidup, gaya hidup, dan lain sebagainya. Kemudian nasihat berikutnya adalah apa? Perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidin, udah jelas. Selanjutnya adalah apa? Bukan perintah, larangan untuk melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan baru. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan apa itu bid'ah. Yang jelas sedikit saya tambahkan di sini, Syekh Dr. Mustafa Bugo, penulis syarah daripada Arba'in Nawawiyah, beliau menyebutkan bid'ah itu ma'ahdatha ala khilafi amri syari', perkara baru yang terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Wa daliluhul khas wal amam, wa dalilihi al khas wal am, dan juga berbeda dengan atau menyimpang dari dalil khusus maupun dalil umum.
Jadi kalau seandainya berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan menyimpang dari kaidah, baik kaidah khusus maupun kaidah umum dalam syariat, maka itu adalah bid'ah. Demikian apa yang kita sampaikan. Barakallahu fiikum jama'in, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.